Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses keluarga yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah lagu yang viral menjadi trending topik. Bahkan kalau kita lihat di YouTube, pemberitaannya, cover lagunya selalu berada di trending topik dan mengisi di beberapa media. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat istimewa menurut saya untuk kita bahas dan telaah kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari lagu yang sangat populer pada kesempatan kali ini. Menjadi seorang istri sebagaimana Aisyah di lagu Aisyah istri Rasulullah. Ada banyak pendapat, tanggapan, dan apresiasi terkait dengan viralnya lagu ini. Ada yang menganggap biasa-biasa, ada yang menganggap istimewa, ada yang mengapresiasi tinggi, dan ada juga yang menganggap bahwa lagu ini tidak pantas, tidak elok, karena liriknya yang menampilkan ataupun menunjukkan suatu lirik-lirik yang menampilkan kevulgaran. Nah, di sini kalau saya telaah ya, kalau saya baca dari berbagai riwayah dan literatur, ternyata memang benar apa yang ada di lirik itu menunjukkan suatu peristiwa kejadian perilaku yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mendampingi Rasulullah, mendampingi beliau dalam berdakwah, dalam perjuangan, dalam membawa misi nilai-nilai rahmat bagi manusia. Sehingga ini patut menjadi pembelajaran kita. Coba kita ulas satu persatu. Beliau adalah seorang yang romantis, ya. Beliau adalah seorang yang cantik, ya, cantik di dalam hal perilaku dan penampilan dan sikap. Beliau juga sebagai seorang yang cerdas, seorang yang pintar, ya, seorang yang mempunyai pengetahuan yang banyak seperti itu. Yang pertama adalah sikap romantis. Jadi bagaimana sebagai seorang istri di dalam memberikan apresiasi terbaik kepada suami, memberikan perilaku yang romantis, sikap yang romantis, kata-kata yang romantis. Nah, ini adalah suatu yang dicontohkan oleh Aisyah kepada Nabi kita tercinta, yakni suami tercinta Muhammad SAW. Jadi bagaimana dalam prakteknya, dalam perilakunya yang harus kita lakukan sebagai seorang istri dalam memberikan perilaku terbaik kepada suami agar kita bisa bersifat romantis. Yang pertama, menghargai hal-hal kecil yang dilakukan oleh suami. Jadi misalnya suami kita, ya, suami Anda lah, suami Anda mau memberikan godaan, ya, mau memberikan stimulus untuk saling tertawa bersama, mau bermanja-manja, ya kan, mau ngajak jalan bersama, ya. Ini harus kita respon dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga suami merasa bahagia, merasa senang dengan sikap tulus, sikap perhatian yang diberikan. Yang selanjutnya adalah menerima saat mau membantu pekerjaan di rumah. Jadi jangan sampai menolak, karena keinginan suami untuk membantu itu adalah keinginan yang sangat-sangat baik untuk melestarikan komunikasi yang hangat di dalam keluarga. Selanjutnya adalah peka saat suami mengajak berduaan. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana suami membutuhkan Anda, membutuhkan masukan dari Anda, membutuhkan motivasi dari Anda. Nah, pada saat suami menghadapi masalah, saat suami menghadapi tantangan, menghadapi ketidakenakan di kantor, di jalan, cobaan, godaan dan sebagainya, Anda hadir,
sebagai orang yang menerima pemikiran dia, permasalahan dia, dan kemudian Anda memberikan input yang positif. Ini sangat dibutuhkan oleh seorang suami, dan juga butuh mereka tahu, suami-suami kita itu butuh untuk mendapatkan info saat suami lagi di luar rumah. Apa hal yang terjadi saat suami keluar, saat suami tidak di rumah. Nah, ini butuh kita ya sebagai butuh seorang istri yang menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan di rumah, sehingga suami memberikan input juga di dalam hal kejadian yang terjadi di dalam keluarga. Terus menyukai apa yang dibawa oleh suami, baik itu makanan, baik itu oleh-oleh saat dia datang dari luar kota, saat dia datang dari kantor, saat dia perjalanan. Nah, suami memberikan sesuatu, membawa sesuatu. Nah, Anda terima. Anda merasa bersyukur, Anda merasa senang, ya. Jangan sampai Anda melontarkan kata-kata yang wah cuman ini, wah bukan ini yang aku mau, wah kok cuman sedikit dan sebagainya. Jangan sampai berkata-kata yang membuat suami Anda menjadi jengkel, sudah dibawain repot-repot dari luar kota, malah responnya negatif, malah tidak senang. Nah, ini sangat-sangat tidak menunjukkan Anda sebagai pribadi seorang wanita yang romantis. Terus selanjutnya adalah menampakkan rasa senang dengan keluarga suami. Jadi suami itu mempunyai keluarga besar yang harus juga Anda berikan perhatiannya, ya. Dia juga Anda berikan apresiasinya saat ketemu. Nah, disambut dengan hangat, ya. Anda juga senang bersilaturahim kepada keluarganya. Nah, saling membantu, saling menolong, saling memberikan pembicaraan yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Masa secara otomatis suami Anda akan menyenangi Anda, bahwa Anda memang perempuan yang mampu untuk menyesuaikan, dalam bahasa yang lain fleksibel di dalam menghadapi apa yang menjadi kebutuhan dengan suami Anda. Selanjutnya digambarkan dalam lagu ini adalah Aisyah sebagai sosok yang cantik, putih, dan menyejukkan, ya. Nah, sifatnya juga menunjukkan sebuah perilaku yang luar biasa, ya. Nah, di dalam hal memberikan kebanggaan dan rasa senang kepada suaminya. Nah, di sini digambarkan bahwa Aisyah sebagai sosok yang juga cantik. Nah, bagaimana cantik ini bisa kita aplikasikan, ya? Jadi, apakah cantik itu hanya bermodalkan wajah, bermodalkan fisik, ya? Apakah itu yang disebut cantik? Nah, ini kita perlu pahami, ya, agar mungkin di antara Anda sekalian merasa bahwa selama ini Anda berpersepsi cantik itu adalah fisik, cantik itu adalah kulit, ya, cantik itu adalah tinggi dan sebagainya. Ini sangat-sangat salah sekali, ya. Walaupun cantik tapi tidak menunjukkan perilaku yang baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik, pribadian yang baik, maka secara otomatis orang akan mengesankan hal negatif. Nah, kesan yang negatif itu membuat seseorang yang awalnya mungkin putih dan sebagainya, ya akhirnya tidak begitu menarik. Nah, oleh karena itu yang disebut cantik adalah sebenarnya cahaya kecantikan itu
merupakan refleksi dari perbuatan iman yang bersih, niat, pikiran, dan motif dalam segala sesuatu aktualisasi diri yang dilakukan. Jadi apabila orangnya baik, hatinya baik, perilakunya baik, apalagi penampilannya juga baik, berbusananya juga baik, maka secara otomatis respon yang diberikan oleh orang lain akan membuat orang lain merasa tentram, orang lain merasa bangga, orang lain merasa bersyukur, orang lain merasa terbantu. Karena apa? Karena kedatangannya memberikan solusi. Nah, agar kita cantik, apa yang harus dilakukan? Merawat kebersihan diri, bahkan menjaga wudhu, menjaga apa yang bisa senantiasa membuat diri saya tampil bersih, tidak hanya fisiknya, tapi juga berbusananya, juga lingkungannya, rumahnya, dan sebagainya harus bisa dijaga kebersihannya. Yang kedua adalah berkata yang lembut, suara yang pelan dan dewasa, dan penuh kewibawaan. Jadi apa yang disampaikan dengan penuh lemah lembut dan juga penuh kedewasaan. Yang ketiga adalah baik hati, ya. Hindari pikiran sakit hati, ya. Yang selanjutnya adalah baik hati. Jadi jauhkan kita dari sifat iri hati, penyakit hati, dongkol, dendam, dan sebagainya. Karena baik hati akan membuat sifat dan perilaku kita menjadi sangat mewakili perasaan orang lain. Jadi ini yang dibutuhkan oleh orang lain, termasuk agar kita tampil menjadi pribadi yang menawan. Berpenampilan sopan, ya. Seharusnya wanita tidak punya tujuan untuk menarik pandangan laki-laki. Kalau niatannya berbusana untuk dipandang oleh orang lain, terutamanya adalah laki-laki agar menarik dia, maka itu adalah Anda sangat salah sekali. Jadi dari hati yang niatnya salah, membuat perilakunya menjadi salah, membuat penampilannya juga menjadi tidak baik, ya. Selanjutnya adalah selalu menjaga kesehatan, makan yang baik, yang bergizi dan tidak berlebihan. Ini yang juga harus diatur. Jadi bagaimana kita menjaga makanan kita agar sehat, agar memakan secara teratur dan bisa membantu kesehatan kita agar lebih prima. Yang selanjutnya adalah bangun lebih awal, ya. Bahkan melaksanakan ibadah-ibadah di waktu yang lebih utama seperti itu. Karena semakin pagi kita bangun, maka aktivitas kita akan lebih maksimal digunakan untuk hal yang lebih panjang, hal yang lebih banyak produktivitasnya. Jadi bangun pagi adalah sesuatu yang akan membuat kita menjadi lebih segar dalam hal keadaannya, dalam hal fisiknya, ya, dalam hal aktivitasnya. Karena orang yang bangun pagi lebih tercermin bahwa dirinya sifat dan kebiasaan yang baik. Siti Aisyah adalah sosok pribadi yang cerdas, yang pintar, yang dia mampu untuk belajar segala sesuatu, terutama dalam ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga skill yang dimiliki. Nah, karena beliau mampu belajar berbagai bidang ilmu, terutama adalah ilmu dengan fikih, tentang kepemimpinan, tentang
syair-syair bahasa dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa disebut dalam suatu perkataan bahwa Aisyah tumbuh sebagai intelektual yang organik karena beliau mampu untuk mensinergikan antara wacana dan realita, diskusi dan aksi, dan juga ilmu dan amal. Karena beliau juga sebagai rujukan para pembesar-pembesar Arab, ya, ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan pendapat, beliau tampil sebagai penengahnya, menyampaikan hal yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, dan beliau memberikan sebuah solusi yang luar biasa. Nah, kenapa seorang istri harus cerdas, ya? Nah, karena ia akan menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga dan suaminya. Dengan kecerdasan dia akan mampu mengelola rumah tangga dengan efektif dan efisien. Dan dengan kecerdasannya dia akan selalu berbakti kepada suaminya karena tahu bahwa suami adalah orang yang sangat menentukan bagi kebahagiaan dan keselamatannya. Nah, itu. Jadi seorang laki-laki yang menginginkan kehidupan pernikahan yang sakinah, ya, tak akan alergi, tak akan menolak dan tak akan takut, ya, terhadap perempuan yang cerdas, karena perempuan yang cerdas, istri yang cerdas adalah sangat membantu suami, membantu keluarga untuk memecahkan tantangan-tantangan masalah dalam keluarga sehingga keluarga lebih tentram dan lebih efektif, mampu menjawab berbagai tantangan dan juga bisa mewujudkan cita-cita dari keluarga yang diinginkan. Dari 3 hal yang kita bahas tadi, ini bisa kita ambil suatu benang merahnya adalah bahwa sikap perbuatan dan perilaku seorang istri kepada suaminya akan senantiasa dikenang oleh seorang suami, akan selalu diingat dan akan selalu berkesan. Jadi oleh karena itu tampilkan kesan yang baik, tampilkan suatu sikap yang baik, perbuatan yang baik, sehingga seorang suami selalu membanggakan Anda, selalu memberikan apresiasi kepada Anda. Dengan demikian, apabila suami Anda menjadi senang dengan Anda, menjadi bangga dengan Anda, otomatis seorang suami akan ridha kepada Anda. Niscaya apabila suami Anda ridha, Allah pun ridha kepada Anda. Yang kedua, mari kita jaga kehormatan kita, kehormatan keluarga kita. Dalam hal ini juga istri harus bisa menjaga kehormatan dirinya. Kehormatan dirinya hanya diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya, ya, terutama di dalam hal memberikan sesuatu yang memang rahasia, sesuatu yang memang cukup diketahui oleh seorang suami. Nah, ini patut dijaga kerahasiaannya, patut diberikan hanya kepada orang yang berhak menerimanya, karena ini adalah akan menjaga kemuliaan keluarga. Yang terakhir adalah mari kita bersama mencontoh sosok yang sangat istimewa, sangat luar biasa, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Niscaya apabila Anda selalu mencontoh apa-apa yang baik dari Aisyah, dari istri Rasulullah yang lain, maka insya Allah Anda pun akan menjadi cantik, keluarga pun akan menjadi keluarga yang bahagia, dan insya Allah keluarga yang bisa mewujudkan visi hidup keluarga. Nah, ini yang bisa kita belajar dari lagu Aisyah, Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Salam sukses keluarga.